Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Saya mengangkat atau mengajak kita membaca ini berhubung kita masih ada dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus. Judul perikop adalah Dusta Mahkamah Agama. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang besar kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema dari perikop yang kita baca pada malam hari ini, yaitu jika ya hendak katakan iya. Jika ya hendak katakan iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman yang kita ada sekarang ini, salah satu hal yang sulit diungkapkan oleh manusia, atau salah satu hal yang sulit untuk diungkapkan atau disampaikan atau dinyatakan oleh manusia atau orang-orang hari ini adalah menyatakan suatu kebenaran terhadap suatu peristiwa kejadian yang dia lihat dan dia alami. Ya, itu sangat-sangat sulit sekali untuk diungkapkan atau dinyatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa sulit? Ada beberapa hal. Dan dua hal yang saya catat di sini. Yang pertama adalah karena ada ketakutan, sehingga kalau ia mengungkapkan, menyatakan bahwa ini jangan-jangan saya diancam, jangan-jangan saya akan dibunuh, jangan-jangan saya akan dipenjara, jangan-jangan saya segala macam. Keluarga saya diintimidasi dan lain sebagainya. Itu yang menjadi penyebab sehingga kebenaran sulit untuk diungkapkan. Dan itu yang terjadi, yang kita lihat di media sosial, diintimidasi sehingga tidak berani bersaksi dengan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu contoh di dalam Alkitab yang merasa terancam mengungkapkan satu kebenaran yaitu Petrus. Ketika ia ada di pintu gerbang, ketika Yesus ditangkap, Yesus ada di dalam. Lalu ketika seorang hamba perempuan mengatakan kepadanya, engkau salah satu dari mereka, pengikut dari Yesus orang Nazaret itu. Karena dia merasa terancam, dia merasa bahwa orang sekelilingnya akan, kalau dia mengatakan iya, maka dia akan ditangkap juga. Sehingga mau tidak mau dia harus berkata tidak jujur, atau dia berkata bohong. Dia bilang apa? Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Sampai 3 kali ada hamba perempuan yang lain dan juga ada yang lain. 3 kali dia ditanyakan, engkau salah satu dari mereka? Dia bilang tidak. Kenapa? Karena dia merasa terancam dengan situasi, dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu yang pertama. Sehingga kenapa kebenaran sulit diungkapkan atau dinyatakan. Yang kedua, faktor kebutuhan. Dia tahu kebenaran itu, tapi karena dia diiming-imingi oleh uang, oleh harta, oleh materi, karena dia butuh, maka dia juga berusaha untuk menutupi. Sehingga ya karena saya butuh uang, jadi ya kamu bersaksi nanti, nyatakan bahwa itu tidak benar. Padahal dia tahu sebenarnya. Dan ini yang terjadi, yang kita lihat di dalam
firman Tuhan yang kita baca hari ini. Terjadi satu persengkokolan antara para mahkamah agama dengan para prajurit. Para prajurit ini mengetahui bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus telah bangkit dari kubur. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena kepentingan para mahkamah agama menutupi fakta kebangkitan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, maka mereka memberikan sejumlah uang kepada para prajurit yang mengetahui fakta itu. Dan mereka berpesan, sampaikan bahwa waktu malam-malam kami sedang tidur, para murid-murid Yesus telah mengambil dia. Bapak Ibu Saudara, mereka tahu? Mereka tahu. Lalu mereka kenapa mereka sampai mengatakan hal yang tidak benar? Karena mereka butuh uang juga. Nah, ini yang mewarnai segala apa yang terjadi di bangsa kita hari ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, karena kebutuhan, karena uang, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Dan kalau hari ini terjadi di bangsa kita, ya di negara kita, di mana kita lihat hari ini, bahkan di lingkungan kita, ya hari ini bukan hal yang baru. Sudah dari dulunya terjadi. Terjadi persengkokolan antara kedua pihak. Sehingga yang satu tidak menyatakan kebenaran meskipun dia tahu. Karena dia telah mendapatkan apa yang diberikan kepadanya. Kenapa dia menerima? Karena dia butuh. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen karena faktor kebutuhan, kita kompromi terhadap hal-hal yang tidak benar. Ya, kita menutupi hal yang kita tahu itu benar tapi kita melanggarnya. Kenapa? Karena butuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, untuk menutupi kebenaran maka diperlukan kebohongan. Dan untuk menutupi kebohongan demi kebohongan, maka harus ditutupi dengan kebohongan yang lain, kebohongan yang lain. Maka orang yang biasa berbohong terus berbohong. Karena kalau ditanya, maka dia tutup dengan kebohongan lagi. Lalu kalau ditanya lagi, dia tutup lagi kebohongan. Maka terus berputar menjadi budak kebohongan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil bukan untuk menjadi saksi dusta, tapi kita dipanggil untuk menjadi saksi kebenaran. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa para mahkamah agama ini berusaha menutupi fakta kebangkitan Tuhan Yesus? Ya, karena mereka mau supaya orang-orang Yahudi yang lain tidak percaya kepada Yesus Kristus. Cukup para murid yang ada. Kalau bisa kita tarik supaya mereka meninggalkan kepercayaan mereka kepada Kristus Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya melihat di sini bahwa kalau kita baca di Markus, di Yohanes, lalu di Kisah Para Rasul nanti, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid. Ya, artinya bahwa kebenaran sebagaimanapun ditutupi tetap kebenaran. Maka tidak ada satupun yang bisa menutupi. Itu yang terjadi dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, dia menyatakan dirinya kepada para muridnya, meskipun ada isu, meskipun ada berita yang disampaikan oleh para mahkamah agama, tapi itu mematahkan semua isu yang mereka sampaikan. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang yang menjadi percaya bahwa Yesus telah bangkit. Maka persengkokolan antara para mahkamah agama dengan prajurit untuk membangun informasi bahwa Yesus tidak bangkit itu gagal total. Yang menang adalah kebenaran. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup di dalam kebenaran, ya meskipun pada saat yang sama seakan-akan kita mengalami kerugian, kita mengalami hal yang mungkin tidak mengenakan bagi diri kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, namanya orang yang hidup benar akan dipimpin dan akan disertai oleh Tuhan. Dan itu akan tetap karena dia ada di pihak Tuhan. Dan karena dia ada di pihak Tuhan, maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkan dia.
Sekalipun pada saat yang sama terlihat bahwa ini kebenaran sepertinya kalah. Tapi tidak Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan Yesus membuktikan itu. Sekalipun kebenaran, fakta, kenyataan ditutupi oleh kebohongan, tetapi kebenaran tetap kebenaran, dan ia menyatakan itu pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian ini kita belajar, ya, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Allah, mari kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita coba lihat di bulan April yang telah kita lalui. Mungkin kita melakukan kebohongan kecil-kecilan. Orang tua biasa berbohong kepada anak-anak supaya anak bisa tenang begitu. Mengelabui anak, atau suami berbohong kepada istri, mengelabui istri supaya istri tidak curiga, atau istri kepada suami, atau anak-anak kepada orang tua, bapak kami perlu ini di sekolah, bapak kami perlu, padahal itu semua tipu muslihat. Bapak Ibu Saudara, mari kita di bulan April yang akan kita lalui bersama, ingat status kita adalah anak-anak Allah. Mari kita menyatakan kebenaran. Ya, anak-anak kepada orang tua kalau perlu kasih tahu, jangan putar-putar ya. Jangan tipu-tipu, itu tidak baik. Tidak mendatangkan berkat bagi kita dan bagi masa depan. Demikian orang tua kepada anak, demikian suami istri kepada anak-anak. Dan demikian dalam hal situasi kondisi, kalau kita ditanya, kalau kita tahu kita nyatakan benar, jangan takut. Ya, karena ketika kita menyatakan kebenaran, maka Tuhan berpihak kepada kita. Dan jika Tuhan berpihak kepada kita, Alkitab mengatakan, siapa yang jadi lawan kita? Ya toh? Rasul Paulus mengatakan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita jadi pemenang, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita sering kalah? Karena kita sering kompromi. Itu tadi, karena kebutuhan mungkin, karena apa lagi? Karena ketakutan mungkin yang menghimpit kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita yang bekerja saat ini, baik di pemerintahan, baik di swasta, maupun dimanapun yang jualan juga, ya, mama-mama yang di pasar, mari kita kerja dengan jujur. Ya, orang bilang itu kalau jujur itu untungnya sedikit, ya memang begitu. Tapi kalau bohong itu kan untungnya besar. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kalau kita jujur, kita nikmati itu meskipun hasilnya kecil, tapi ada damai sejahtera di dalam hati kita. Ada kepuasan di dalam hati kita. Oh Tuhan, terima kasih. Ada rasa syukur yang melimpah di dalam hati kita. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi kami hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan orang yang terus berbohong, bekerja, melakukan hal-hal yang tidak benar. Tidak jujur lah, dan lain sebagainya. Ya. Apa yang terjadi? Uang banyak, tapi tidak ada kedamaian di dalam hati, di dalam menjalani hari-hari hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sekali lagi jika kita mengetahui sesuatu hal, maka mari kita mengatakan ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Itu yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya hendak kamu katakan ya. Jika tidak hendak kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bapak Ibu Saudara, perhatikan Petrus dan juga teman-temannya yang lain. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, mereka mengatakan bahwa lebih baik kita taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Ini mereka menyatakan kalimat ini bukan di hadapan orang biasa, tapi di hadapan para mahkamah agama yang sedang mengadili mereka. Meskipun mereka terancam, nyawa mereka terancam, ya, mereka dalam ketakutan, tetapi mereka tahu bahwa Allah bersama dengan mereka. Tuhan yang bersama dengan mereka. Tuhan yang memimpin mereka.
maka jika Tuhan yang memimpin mereka, maka mereka akan bisa melewati segala yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat mengakhiri bulan April dan selamat memasuki bulan yang baru, bulan Mei 2025. Sekali lagi, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jika ya, mari kita katakan ya. Jika tidak, mari katakan tidak. Jangan tambah-tambah. Lebih daripada itu, Yesus berkata, berasal daripada si jahat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa.